Ju, Hai bro, makan nih. ini lapar banget. Makan apaan, Ju? Makan daging. Lagi, bentar nonton. Ju, makan daging gak baik buat lingkungan. Coba aja, sapi tiap hari Iya? dipotong 1, 2, Ini 3, kenapa 4. layarnya? Kok jadi ketutup sih? Sorry. Jadi sebenarnya tuh pencemarannya kayak gimana sih bro? Atau mungkin dampak yang ditimbulkan? Atau mungkin usaha-usaha apa aja sih yang udah dilakuin untuk menanggulangi pencemaran itu tadi? Nah, kalau soal itu aku gak tahu sih. Nah, nanti kita tanya coba tanya teman-teman kita yang lain. Cuci piring. Benar, jangan lupa cuci piring dan jangan sampai ada sisa makanan. Benar. Salah satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh adalah protein. Dan protein salah satunya bisa didapat dari daging sapi. Semakin meningkatnya populasi, membuat kebutuhan akan daging sapi juga terus meningkat. Hal itulah yang membuat RPH atau rumah pemotongan hewan juga harus ikut berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, apa itu RPH? RPH adalah kompleks bangunan yang didesain khusus untuk menyembelih dan memotong hewan ternak selain unggas. Biasanya, hewan yang dipotong di RPH adalah sapi dan kambing. Kegiatan yang dilakukan di RPH tentu menghasilkan banyak sekali limbah, seperti darah, isi rumen, usus, tinja, dan limbah air kotor yang bila tidak diolah secara baik dapat mencemari lingkungan. Kenapa? Karena karakteristik dari limbahnya itu sendiri yang tinggi protein, tinggi karbohidrat, tinggi padatan tersuspensi, dan juga tinggi BOD-nya. Oh iya, aku ada info tambahan nih. Jadi, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016, Kota Bandung memproduksi lebih dari 6 juta kilogram daging sapi. Padahal menurut buku Animal Byproduct Processing and Utilization karangan Diva Karan 1982, 7,7% berat sapi adalah darah. Jadi pasti banyak banget dampak yang bisa ditimbulin. Untuk dampak-dampaknya akan dijelaskan oleh Prama. Beberapa dampak yang dapat dihasilkan dari persoalan lingkungan ini adalah: yang pertama, rumah pemotongan hewan atau RPH menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat diproduksi dari sisa-sisa bagian pemotongan hewan, kotoran, senyawa anorganik, maupun mineral berat lainnya. Limbah cair diproduksi dari sisa cairan darah, ekskresi, maupun cairan lainnya. Limbah ini jika masuk ke badan air dapat mencemari lingkungan air. Parameter yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air adalah BOD, COD, TSS, dan amonia. Lingkungan air di beberapa RPH seperti di Malang dan di Majalengka memiliki keempat indikator tersebut yang jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenelha nomor 2 tahun 2006. Tingginya BOD menyebabkan konsumsi oksigen terlarut di air sangat cepat, sehingga biota laut dapat kekurangan oksigen dan mati. Tingginya COD menandakan banyaknya senyawa organik dan anorganik di air, sehingga perlu oksigen yang lebih untuk dapat menguraikannya. Tingginya TSS menyebabkan pendangkalan pada sungai. Selain itu, tingginya TSS juga menyebabkan air menjadi keruh, sehingga proses fotosintesis menjadi berkurang, dan oksigen yang terlarut pun akan berkurang. Amonia yang bersifat basa dan toksik dapat membunuh ikan-ikan maupun biota laut. Amonia ini dapat menyebabkan kerusakan pada hati, insang, dan sel darah. Kedua, dapat berdampak kepada tanah. Masuknya amonia dan mineral berat lainnya dapat membunuh mikroorganisme, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan membunuh organisme tingkat tinggi lainnya. Ketiga, dapat mengganggu manusia secara tidak langsung, akibat kebisingan yang disebabkan oleh alat pemotongan di RPH dan bau yang terutama mengandung H2S yang dapat merusak kinerja otak. Sebenarnya, secara umum, proses pengolahan limbah yang dilakukan oleh RPH masih tergolong minim. Untuk pengolahan air limbah berupa air bekas pencucian sapi, air bekas pencucian kandang, serta air bekas perendaman, biasanya digunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Namun, IPAL yang digunakan masih tergolong berteknologi rendah karena hanya berbasis filtrasi dengan menggunakan ijuk dan bebatuan. Untuk pengolahan air limbah berupa darah, biasanya darah dicampur dengan air dan langsung ditimbun di dalam tanah. Untuk pengolahan limbah berupa tinja, biasanya tinja disemprot dengan air bertekanan tinggi untuk mengubahnya dari limbah padat menjadi limbah cair. Untuk limbah berupa isi rumen, biasanya langsung dibuang ke pemukiman sekitar RPH itu sendiri. Selain usaha dari RPH itu sendiri,
Pemerintah juga sudah melakukan beberapa usaha untuk menanggulangi limbah ini. Salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai RPH yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006. Namun, karena pelaksanaannya yang kurang tegas, masih banyak RPH yang tidak peduli tentang dampak lingkungan yang bisa mereka hasilkan karena limbah-limbah yang mereka produksi. Keberadaan RPH di Indonesia adalah suatu kepastian, dan kemungkinan akan terus mengalami peningkatan baik dari segi produksi maupun dari jumlah RPH itu sendiri. Mengingat proyeksi permintaan daging di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pasar selalu berjalan dengan mekanismenya sendiri. Jika masyarakat mengurangi konsumsi daging, maka pasar akan memberi sinyal kepada industri RPH untuk mengurangi jumlah produksi sehingga dapat menekan jumlah limbah. Namun, cara ini kurang begitu efektif, mengingat untuk mengubah kebiasaan banyak orang itu butuh waktu. Dan jika kita menunggu, mungkin lingkungan sudah kehilangan kesetimbangannya. Maka dari itulah, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama di regulasi. Sebenarnya, pemerintah sudah membuat undang-undang dan standar terkait RPH. Namun, sebagian besar undang-undang yang dibuat hanya menjelaskan bagaimana RPH tersebut bekerja dengan asas animal welfare sehingga konsumen mendapatkan daging yang sehat dan halal. Selain regulasi, salah satu yang penting ialah mengedukasi industri RPH terkait pengelolaan limbah. Banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa terkait teknologi untuk mengelola limbah. Namun, sebagian besar masih komunikasi satu arah. Seharusnya pemerintah lebih giat untuk menyambungkan solusi yang tersedia sehingga dapat diaplikasikan di RPH. Untuk mengurangi dampak limbah dari RPH, tentu cara terefektif ialah dari RPH itu sendiri. Industri RPH harus berkomitmen penuh untuk meminimalisir limbahnya. Mereka harus sadar setiap produk yang mereka hasilkan terdapat biaya kelingkungan dari limbah yang mereka keluarkan. Teman-teman, thank you banget ya udah mau jelasin ke aku tentang persoalan lingkungan yang diakibatkan dari pengolahan hewan ternak hingga menjadi daging-daging yang siap konsumsi seperti yang aku makan tadi. Ini pasti baru satu dari berbagai persoalan yang ada. Oleh karena itu, yuk kita jaga bareng-bareng lingkungan kita ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Sampai jumpa.